Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar dialog terbuka dengan sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di wilayah setempat yang hendak menyuarakan pendapatnya mengenai isu-isu nasional. Kegiatan yang digelar di kantor DPRD Kota Batam Senin 1 September itu memiliki 8 poin yang dibahas, antara lain mengenai penolakan kenaikan gaji anggota DPR, tuntutan untuk mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, dan pembebasan massa aksi yang ditahan di seluruh Indonesia. Usai menampung aspirasi mahasiswa untuk ditindaklanjuti, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan tindakan represif terhadap pengunjuk rasa di wilayah setempat. Kami dari kepolisian, khususnya Polda Kepri, tidak pernah atau tidak akan melakukan tindakan represif terhadap unjuk rasa, karena unjuk rasa itu dilindungi undang-undang. Asep menambahkan, Polda Kepri akan tetap menindak pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkistis dengan merusak, merampas, dan melakukan pelanggaran hukum lainnya. Pada kegiatan yang sama, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan ajakan untuk menjaga wilayah Kota Batam tetap kondusif agar terhindar dari oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ingin menyusup. Intinya kita jaga kondusivitas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, sebagai daerah investasi. Karena tadi sampaikan oleh Pak Wali Kota adalah Batam adalah rumah kita semua. Mari kita jaga kondusivitas ya daerah Kota Batam ini, jangan sampai nanti disusupi oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan. Jajaran pemerintah provinsi dan kota pun memastikan seluruh aksi unjuk rasa berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikyu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, pemirsa Antara, sore ini Senin 1 September 2025 di area sekitar Markas Komando atau Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat terpantau sudah kondusif dan kembali normal pasca terjadinya aksi demonstrasi yang sempat ricuh pada Sabtu dan Minggu kemarin. Meski hingga saat ini sisa-sisa gas air mata masih terasa hingga mata masih terasa perih hingga saat ini. Kondisi arus lalu lintas pun juga sudah kembali berjalan normal, sudah bisa dilalui kembali oleh para pengendara dan sudah tidak ada blokade yang menghalangi lagi. Adapun terdapat beberapa personel TNI dan Polri yang berjaga di sejumlah titik di area Mako ini. Selain itu juga terdapat pedagang yang sudah kembali berjualan kembali serta warga yang kembali beraktivitas dengan normal. Sementara itu juga untuk pembersihan di area sekitar, para petugas kebersihan juga masih membersihkan area jalanan hingga tembok-tembok yang ada di sekitar Mako ini. Dari Jakarta, Stianka Harfiana, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jakarta, Jawa Barat melakukan pengecekan terhadap jembatan Profesor Muhtar Kusumaatmadja atau Pasupati di Kota Bandung. Langkah ini dilakukan untuk memeriksa kondisi struktur jembatan sekaligus memastikan keamanannya usai tindakan anarkis oleh massa saat aksi demonstrasi yang berujung rusuh Jumat malam lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4, Alik Mustakim, pada Senin 1 September. Seperti teman-teman ketahui, dari malam Sabtu pun dilewati kendaraan kan juga aman. Tapi ini bagian dari tugas kita untuk identifikasi. Ya pasti nantinya udah ada tim dari Balai Jembatan ya yang sedang identifikasi, nanti tinggal hasilnya. Dan insya Allah kalau kami sih optimis hasilnya baik-baik saja. Tapi nanti pastinya secara teknis ya dari balai terkait yang akan mengolah hasilnya. Jembatan Profesor Muhtar Kusumaatmadja atau Pasupati merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan kawasan Pasteur dan Cicahem serta menjadi ikon Kota Bandung. Pemeriksaan ini diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus untuk menjaga fasilitas publik tetap berfungsi optimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
sahabat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Yang menjadi tanggung jawab kami seluruh semua umat suatu gunung. Ribuan pecalang Subali turun untuk bersiaga mencegah terulangnya aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Dalam gelar agung pecalang di lapangan Niti Mandala Renon, Senin siang, pecalang Bali menegaskan pernyataan sikap menolak segala bentuk aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis di tanah Dewata. Gelar agung ini juga diikuti Forkopimda Bali, di antaranya pemerintah provinsi dan kepolisian daerah Bali, serta Kodam 9 Udayana. Pecalang atau Satuan Pengamanan Adat Bali siap membantu kepolisian maupun TNI menyusul adanya informasi gelombang aksi unjuk rasa serentak pada 1 September. Ketua Majelis Desa Adat Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengungkapkan, meski tidak dibekali senjata, kehadiran pecalang diyakini dapat meredam aksi anarkis sebab mereka dekat dengan masyarakat dan bukan menjadi target sasaran demonstran. Pecalang tidak dibekali senjata, pecalang cukup istilahnya di Bali memogol. Tapi sudah diingatkan, memang pendemo-pendemo dari dulu tidak ada mengarah ke pecalang. Itu Ratu hormati. Tapi diingatkan juga ya, jangan pernah menyakiti pecalang, walaupun tanpa senjata, tanpa tongkat. Langkah tegasnya, ya tegas dengan ucapan. Itu pun biasanya sih dihormati. Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, mengaku pihaknya siap menerima masa aksi yang akan berunjuk rasa di kantor DPRD Bali di Denpasar. Bahkan para anggota dewan tersebut menunda sidang paripurna yang dijadwalkan hari ini sampai situasi sudah kondusif. Nah, bagaimanapun inilah aspirasi ya. Di gedung dewan kami standby. Itu sebabnya kami tunda seluruh kegiatan yang ada. Artinya kalau ada aksi akan diterima atau seperti apa Pak? Diterima. Itu keputusan kami di Forkopimda. Tapi anggota dewan tetap beraktivitas di dalam atau libur? Atau WFH? Hari ini work from home.
Cuma ketua yang standby di gedung Dewan. Dewa Made menambahkan, meski pecalang bukan alat hukum, kehadiran pecalang diyakini dapat meredam massa aksi yang berniat anarkis. Sebelumnya, aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Bali Sabtu sore di kawasan Renon Denpasar berujung anarkis. Sejumlah massa merusak 2 mobil polisi. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.